Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya? Hari ini aku siaran malam hari, siaran di Kabar Utama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat walafiat kah? Siarannya malam karena slide down. Jadi siarannya jam 10 malam di Kabar Utama. Harusnya aku kalau hari Selasa itu nggak siaran, tapi hari ini special occasion. Aku siaran Kabar Utama pakai blazer. Udah lama banget siaran nggak pakai blazer. Seperti kader partai, iya enggak? Partai apa yang mirip dengan baju aku hari ini? Nasdem. Betul. Hari ini tuh ada acara Nasdem. Nggak dimirip-miripin sih, cuman kayaknya secara random gitu pilihan warna hari ini warnanya biru, Demokrat sama Nasdem. Pram Rano for Jakarta. Kita tunggu aja nanti ya. Oh ya, bisa birunya Nasdem, bisa birunya PAN, bisa birunya Demokrat. Coba spill bicara bahasa berita. Sebenarnya kalau misalnya ngomong biasa tuh kayak gini, halo semuanya apa kabar gitu, itu ngomong biasa. Tapi kalau ngomong suara berita, halo semuanya apa kabar, nah gitu ya, berat-beratin gitulah. Lagi live catatan demokrasi, betul, lagi siaran catatan demokrasi dengan Ayah Maria Asegaf. Kalau udah siaran langsung pulang ya, iya langsung pulang. Masa nangkring di pohon? Kan nggak mungkin. Salam semuanya. Apa kabar kalian semua? Sehat walafiat hari ini? Aku akan cek berita aku. Pertama promonya adalah mobil pengisian ATM BRI dirampok, 7 box uang berjumlah 5,6 miliar rupiah dibawa kabur para pelaku. Itu kalau ngomongnya biasa. Kalau ngomongnya kayak berita gimana? Mobil pengisian ATM BRI dirampok, 7 box uang berjumlah 5,6 miliar rupiah dibawa kabur para pelaku. Gitu. Selamat malam Lampung, selamat malam Bengkalis. Apa kabarnya semuanya? Kak gak capek jadi orang cantik? Untungnya gak cantik, jadi gak capek. Gitu ceritanya, biasa aja. Dan cantik mah banyak, kita mah spek biasa lah. Skala 60 lah, nilai 60. Ya enggak? Kapan main ke Batu Malang? Salam dari Cibubur. Waalaikumsalam. Salam dari IKN. Wow. Lagi kurang sehat Mbak Caca? Enggak, alhamdulillah lagi sehat. Enggak sakit aku. Salam dari Bandung. Waalaikumsalam. Ada Leo Chandra ini, apa siapa namanya? Leo ini apa sih istilahnya itu, joget apa sih aku lupa. Di mana ini Leo ini? Salam dari Banjarmasin. Waalaikumsalam. Oh, Leo dari Bojongkenyong. Hati-hati, nggak apa-apa kenyong, jangan pakai T ya. Masya Allah. Salam dari Lampung. Mbak Caca itu kayak Jogja, sama-sama istimewa. Masuk Pak Eko. Acaranya belum mulai, belum? Masih 10 menit lagi. Oh, Leo Hachima, betul. Leo Hachima. Ada lagi Leo Hachima. Hachima dan Maria gitu ya. Ada berita Anies gak? Aku survei aku ini dulu ya. Kayak ada deh, mungkin ada. Ada sih. Ada. Halo Sumatera Selatan, salam dari Binjai. Menyala kakak itu. Orang Binjai, siapa orang Binjai? Leo orang Binjai. Kapan ke ND lagi? 5 tahun lalu jadi moderator Pilbub ND. Soon insyaallah, kalau ND mengundang kita langsung cus. Aduh, ada teman aku juga Mbak Milani Rau, apa kabar? Salam dari Padang Pasir. Wow, banyak banget dong pasirnya. Bagi dong.
Salam dari Pintianak. Pintianak apa Pontianak? Pontianak. Dedi Samboy. Halo Mbak Caca. Halo Mbak Mi. Apa kabar Mbak Mi? Kapan Leo Hachima? Kapan Kak? Kapan? Kak, kapan Leo Hachima bareng wartawan merah? Leo Hachima sama wartawan merah kan sama bukannya? Ini gimana Leo ini? Nyanyi pakai suara berita please. Gimana? Nggak bisa nyanyi aku. Kak, pernah pakai parfum sepatu nggak? Pernah pakai parfum sepatu. Tapi karena aku jarang pakai sepatu Keds ya, jadi nggak sering dipakai. Karena aku sering pakai sandal, heels gitu. Jarang aku pakai sepatu Keds. Salam dari Tapsel. Oh masya Allah, papa kurang Tapsel. Orang ini si Pirok. Salam dari Metro Lampung. Yes, Caca speaking. Ya, siap. Bogor hadir, Bogor. Mataram, kita udah kayak ini ya, absen wilayah ya. Kak pernah pakai hairspray buat jadi parfum? Iya, kalau hairspray dijadiin parfum, gue ini kali kaku gitu maksudnya. Itu kan hairspray kan bikin kaku. Gimana nih Leo Hachima nih? Purworejo salam, gimana nih tentang Pak Anies yang dipilih PDIP? Menurut aku ya, ada dua analisisku ketika PDIP digait atau di apa ya PDIP diusung oleh Anies diusung oleh PDIP. Yang pertama ini buat pendewasaan politik kita, itu yang pertama. Jadi dalam politik itu yang ada itu adalah kepentingan. Suka nggak suka itu sudah menjadi teori yang abadi dalam ilmu politik. Jadi kalau misalnya didukung partai yang dulu berseberangan, pihak yang dulu sebenarnya tidak seakan sevisi dan kemudian merasa dianggap sevisi, sepenanggungan sehingga kemudian diusung, itulah politik sayang. Tapi yang kedua positifnya adalah itu kan pesimistisnya ya, optimistisnya adalah bahwa dalam politik itu kita dihadapkan dengan satu kenyataan bahwa jangan terlalu partisan gitu loh. Jangan terlalu kita mendukung elit politik itu pakai kacamata kuda, karena itu mereka itu elit itu. Mereka segelintir dengan kepentingannya. Ya syukur-syukur mereka mementingkan kita, tapi mostly dari kepentingannya itu 50%, 70% buat mereka. Jadi dukunglah sewajarnya itu untuk elit politik kita. Dukunglah sewajarnya. It's politik gitu loh, semuanya kepentingan. Suka nggak suka. Kalau kalian juga duduk di sana jadi elit juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kita harus pantau supaya mereka nggak kebablasan. Gitu sih. Hidup masyarakat sipil, civil society. Dulu skripsi aku tuh tentang civil society, masyarakat sipil. Gerakan sosial. Aku lagi nge-PT S2. S1 ku tentang gerakan sosial, S2 ku juga tentang gerakan sosial. Civil society, social movement. Salam dari Jawa. Pakai parfum sepatu awet nggak? Ya awet kalau di sepatu. Kenapa dari tadi nanya parfum sepatu mulu? Mau ketemu Mbak takut diwawancarai. Halo Bangka Belitung. Sapa-sapa Bangka Belitung. Halo Saranjana. Ya Bangka Belitung udah sapa 5 kali. Udah stop. Halo Bangka Belitung. Saya suka Mbak Caca, makasih. Luar biasa Mbak Caca, terima kasih. Kok kita jadi kuliah politik, kira-kira menurut kalian ya? Caca simpatisan siapa? Caca tidak memihak, tidak jadi simpatisan, tidak partisan. Caca kapal doktornya. Wah, ini Mas Belvia ini menyindir aku untuk aku semakin bercita-cita untuk S3 ya. Insya Allah tahun depan lah ya. Kalau tahun ini aku masih belum bisa. Mungkin tahun depan, insya Allah tahun depan. Jadi aku tuh kayak masih menata dulu hidupku. Dan harus bikin proposal dulu yang rapi kalau mau S3, jadi biar nggak kayak mati konyol gitu loh. Kalau S3 itu kan berat ya, jadi kalau udah masuk itu udah terjun ke dunia yang entah berantah,
penelitian, presentasi gitu-gitu loh. Jadi kalau udah nggak yakin betul gitu dengan proposal disertasi kita, mati saja lah sudah di S3, bisa nggak lulus. ITB, kakak alumni ITB enggak? S1-nya UI, S2 UI, S3-nya insya Allah UI lah ya. Insya Allah sih ya, tapi bisa juga sih yang lain. Kak, stasiun TV mewajibkan presenter setiap pakai stocking? Enggak sih, aku nggak pakai stocking. Enggak, kayaknya udah nggak zaman pakai stocking. Hampir nggak ada yang pakai stocking. Mbak, sebelum di TV One mengawali karir di mana? Aku enggak, aku S1 lulus langsung masuk TV One. Jadi 15 tahun di TV One, belum pernah ke TV lain. Jadi ini Cilengsi Darurat Pegal, serius. Wah, nanti bolehlah kita masukin info ke Kontri supaya nanti dipantau. Mengawal karir di TV One. Sebelumnya itu aku tuh kayak freelance di kampus biasanya. Bareng di US aja doktoralnya. Gimana nih kerjaan? Yes, Caca speaking. Nah, kita siaran ya. Earpiece aman? Siap. Udah mau siaran. Wah, ini dapat kuliah politik. Diminta Mas Belvia lagi aku S3 di US. Mau jadi apa? Bisa gila. UI aja lah ya. Nanti gimana kerjaannya terbengkalai. Aku belum siap merantau di sana. Deket nih. Tadi bilang pengen lihat mukanya dari dekat. Nih, mukanya Ayo kita siaran. Prompter belum ya? Lagi siaran. Apa sambil live aja? Gimana tanggapan 271 timah? Mobil pengisian ATM BRI dirampok, 7 box uang berjumlah 5,6 miliar rupiah dibawa kabur para pelaku. Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe mengungkapkan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar ke KPUD Jakarta Rabu siang 28 Agustus 2024. Selamat malam pemirsa, selain 2 informasi tadi, sejumlah informasi lainnya kami kabarkan untuk Anda bersama saya, Caca Anissa. Kita mulai kabar utama. Pemirsa, 3 ruko di Jalan Asirot, Kebonjeruk, Jakarta Barat hangus terbakar. 2 orang pekerja di salah satu ruko mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman video milik warga, terlihat saat kobaran api disertai kepulan asap tebal dari salah satu ruko di Jalan Asirot Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke 2 ruko lainnya. Petugas suku dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke permukiman warga. 21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kobaran api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. 2 orang pekerja mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari kebocoran pada selang regulator. Sementara itu 2 rumah termasuk toko kelontong di Desa Wolu Tengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terbakar. Dalam rekaman video amatir warga terlihat panik
saat melihat kepulan asap hitam terus membumbung tinggi dan membakar bangunan 2 rumah ruko termasuk toko kelontong. Kobaran api juga cepat merambat menghanguskan mesin pom mini, drum penyimpan bahan bakar minyak, serta sebuah sepeda motor. Menurut Kepala Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Untuk sementara kerugian yang diderita korban belum diketahui pasti. Pemirsa, ribuan warga dari 3 desa di Kecamatan Bayung, Lencir, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan mengepung kantor perkebunan kelapa sawit untuk menagih janji pengolahan lahan sawit lebih dari 2.500 hektar. Ribuan warga mendatangi kantor perkebunan sawit PT Pinang Witmas Sejati. Masa menagih janji agar PT PWS merealisasikan kebun kelapa sawit masyarakat di 3 desa seluas 5.000 hektar. Hal ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sekayu. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi selama 14 hari, maka masa akan menutup kebun kelapa sawit tersebut. Menanggapi tuntutan warga, PT PWS akan segera menindaklanjutinya dalam tempo kurang dari 14 hari. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 penjara sepeda motor terpergok warga Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam situasi terdesak, kedua kriminal tersebut menodongkan senjata api lalu membajak sebuah sepeda motor milik seorang remaja yang sedang tertegun melihat peristiwa di hadapannya. Udah dulu ya. Bye. Udah dulu ya, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Assalamualaikum.